Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Cayani dengan nomor BP 1911022030 akan menjelaskan materi mengenai biaya uang. Biaya uang memiliki 4 faktor paling mendasar yang mempengaruhi biaya uang, yaitu yang pertama, peluang produksi atau production opportunities. Yang kedua, preferensi waktu untuk konsumsi. Yang ketiga, risiko. Yang keempat, inflasi. Biaya uang, tingkat bunga yang dibayarkan kepada penabung bergantung kepada satu, tingkat imbal hasil yang diharapkan akan diterima oleh produsen atas modal yang diinvestasi. Yang kedua, preferensi waktu penabung untuk konsumsi saat ini dibandingkan masa depan. Yang ketiga, tingkat bunga risiko pinjaman. Dan yang keempat, tingkat inflasi yang diharapkan di masa depan atau imbal hasil. Yang diharapkan produsen atas investasi bisnis akan menentukan batas atas untuk jumlah yang dapat dibayarkan atas tabungan. Sedangkan preferensi waktu untuk konsumsi dari konsumen menentukan besarnya konsumsi yang bersedia ditangguhkan dan besarnya yang akan ditabung pada berbagai tingkat bunga. Risiko dan inflasi yang lebih tinggi juga menyebabkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Berikutnya yaitu tingkat bunga. Alokasi modal dan tingkat bunga, misalnya pemerintah memiliki badan yang membantu individu atau kelompok yang ditunjuk untuk memperoleh kredit dengan persyaratan yang menguntungkan. Kita dapat memastikan dua hal, yaitu satu, tingkat bunga akan bervariasi. Yang kedua, tingkat bunga akan naik jika inflasi terlihat menuju ke tingkat yang lebih tinggi dan turun jika inflasi diperkirakan akan menurun. Berikutnya faktor penentu tingkat bunga pasar. Pada umumnya, tingkat bunga kuarasi atau nominal pada suatu efek utang R terdiri atas tingkat bunga real bebas risiko, ditambah beberapa premi yang mencerminkan inflasi, risiko efek, likuiditas atau daya jualnya, dan tahun-tahun jatuh temponya. Hubungan ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Tingkat bunga kuotasi yaitu R bintang atau tingkat bunga real bebas risiko ditambah IP atau premi inflasi ditambah DRP atau premi risiko gagal bayar ditambah LP atau premi likuiditas atau daya jual ditambah MRP atau premi risiko jatuh tempo. Berikutnya mengenai tingkat bunga real bebas risiko atau R bintang. Tingkat bunga yang akan diberikan oleh efek tanpa risiko jika tidak diperkirakan terjadi inflasi. Tingkat bunga real bebas risiko tidak statis. Tingkat ini akan berubah sepanjang waktu bergantung pada kondisi perekonomian. Khususnya satu, pada tingkat imbal hasil yang diharapkan akan diterima oleh perusahaan dan peminjam lainnya atas aset produktif. Yang kedua, pada preferensi waktu seseorang untuk melakukan konsumsi saat ini atau masa depan. Mengukur tingkat bunga real bebas risiko secara akurat sangat sulit dilakukan, tetapi kebanyakan ahli berpendapat bahwa R bintang selama beberapa tahun terakhir berfluktuasi pada rentang antara 1% hingga 3%. Estimasi R bintang yang terbaik adalah tingkat imbal hasil atas obligasi pemerintah terindeks. Baiklah, yang berikutnya yaitu mengenai tingkat bunga bebas risiko kuotasi atau nominal. Tingkat bunga real bebas risiko ditambah premi untuk inflasi yang diharapkan. Agar benar-benar tepat suku bebas risiko berarti tingkat bunga atas efek yang benar-benar bebas risiko efek yang tidak memiliki risiko gagal bayar, risiko jatuh tempo, risiko likuiditas, risiko kerugian. Jika inflasi meningkat dan jenis-jenis risiko lainnya, jika istilah tingkat bunga bebas risiko digunakan tanpa penjelasan real atau nominal, maka yang biasanya dimaksudkan adalah tingkat bunga kuotasi atau tingkat bunga nominal. Jadi, ketika kita menggunakan istilah tingkat bunga bebas risiko adalah tingkat bunga bebas risiko nominal yang mencakup premi inflasi yang sama dengan rata-rata tingkat inflasi yang diharapkan selama sisa umur efek.
menggunakan tingkat bunga efek pemerintah untuk memperkirakan tingkat bunga bebas risiko jangka pendek dan tingkat bunga obligasi pemerintah untuk memperkirakan tingkat bunga bebas risiko jangka panjang. Baiklah, yang berikutnya itu premi inflasi. Jika tingkat bunga real bebas risiko adalah R bintang sama dengan 1,7% dan jika inflasi yang diharapkan sebesar 1,5%, sehingga premi inflasi 1,5% selama tahun depan, maka tingkat bunga kuotasi atas efek pemerintah 1 tahun menjadi 1,79% ditambah 1,5% sama dengan 3,2%. Tingkat inflasi yang terdapat dalam tingkat bunga adalah tingkat inflasi yang diharapkan di masa depan, bukan tingkat yang dialami pada masa lalu. Jadi, angka terakhir yang dilaporkan menunjukkan tingkat inflasi tahun sebesar 3% selama 12 bulan terakhir. Tetapi, angka itu adalah angka tahun lalu. Jika seorang secara rata-rata mengharapkan tingkat inflasi sebesar 4% di masa depan, maka angka 4% itu akan dimasukkan ke dalam tingkat bunga saat ini. Dan tingkat inflasi yang tercermin di dalam tingkat bunga kuotasi pada setiap efek merupakan rata-rata tingkat inflasi yang diharapkan selama umur efek tersebut. Dan secara umum, jika inflasi meningkat, maka tingkat bunga nominal juga akan meningkat, termasuk tingkat bunga investasi bebas risiko. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai biaya uang. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.